ini yang diperingati oleh bangsa Indonesia tidak lain dalam rangka mengenang jasa-jasa perjuangan R.A. Kartini. Hal ini mendorong kita selaku bangsa Indonesia, anak cucu bangsa, agar pergerakan melawan stigmatisasi terhadap kungkungan kaum Hawa bisa terus digelorakan di bumi Indonesia, khususnya Kota Cilegon. Dan peringatan tahun ini jatuh pada hari Kamis tanggal 21 April 2022. Peringatan dimaksud tidak lain untuk mengenang jasa-jasa Raden Ajeng Kartini yang merupakan tokoh emansipasi perempuan di Indonesia. Fenomena dewasa saat ini, atmosfer kesetaraan gender tersebut semakin membahana diterima dunia, baik pada tataran politik, ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya, serta lini kehidupan lainnya. Sejak lahirnya sosok Kartini, yaitu 143 tahun yang silam, tepatnya tanggal 2 April 1879, dunia seolah dikirim sang malaikat pembela kaum Hawa. Raden Ajeng Kartini sendiri merupakan keturunan priai Jawa, anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasira. Secara singkat, Kartini yang bersekolah di ELS, Lembaga Pendidikan untuk Orang Belanda dan Orang Jawa yang Kaya Raya, dijalani selama 12 tahun dan harus kembali mendekam di rumah sebagai gadis pingitan yang sudah menjadi tradisi pada zaman itu. Tidak diketahui sejak usia berapa Kartini bersekolah di ELS, namun tercatat bahwa dia bersekolah hingga usia 12 tahun. Setelah itu, dia harus tinggal di rumah karena harus sudah masuk masa pingitan. Selepas Kartini bebas dari masa pingitan di usia 16 tahun, dia melakukan sejumlah perubahan, termasuk pergaulannya dengan adik-adik perempuannya, di mana adik-adiknya tak perlu berjongkok untuk menyembah kepadanya. Dari sini Kartini memulai perjuangannya untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Dia memulai perjuangannya dengan mendirikan sekolah untuk perempuan bangsawan yang punya maksud bahwa para perempuan pribumi akan dapat memperbaiki kedudukan kaum perempuannya. Cita-cita dan semangat perjuangannya tertuang dalam surat-surat yang dikirimkan kepada sahabatnya. Semangat perjuangannya terus berkobar, merambah daerah-daerah lain di luar Jepara, hingga pada akhirnya beliau meninggal pada tanggal 17 September 1904 di usia 25 tahun. Setelah wafat Abendanu, salah seorang sahabatnya mengumpulkan dan membukukan surat-surat Kartini yang kemudian diberikan judul Dari Gelap Menuju Cahaya. Kemudian pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang dikenal hingga saat ini. Lalu pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 yang menetapkan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional, sekaligus juga menetapkan bahwa tanggal 21 April merupakan Hari Kartini. Dari cerita singkat di atas, tentu aliran darah perjuangan, pergerakan, dan semangat kesetaraan gender dan perlakuan yang sama dalam berbagai lini kehidupan harus terus digelorakan dengan tanpa mengabaikan kodrat wanita sebagai istri dan juga ibu bagi anak-anaknya. Harus dipahami juga bahwa karir seorang wanita sepatutnya memahami tugas mulia dalam melayani suami dan juga mencetak generasi bangsa yang handal yang dimulai dari lingkup keluarga.
Ya, semoga dengan peringatan Hari Kartini, para wanita perempuan Kota Cilegon menjadi sosok figur yang tangguh di luar dan juga kokoh di dalam. Selamat memperingati Hari Kartini tahun 2022 tahun ini. Semoga mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan menuju Cilegon baru, modern, dan bermartabat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.